Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus diberikan nikmat, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Bisa alamin. terus melanjutkan kajian kita. Karena itu Amin. marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala karunia yang telah diberikannya, terutama iman takwa, dan jangan lupa juga diberikan kuota sehingga kita bisa belajar bersama. Doa keberkahan dan rahmat juga untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita agama ini sehingga kita bisa bersatu di dalam jalan kebenaran. Baik, Ibu, Bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji teks pokok yang kedua dari pelajaran yang kedua, yaitu surah Al-Alaq yang menjadi kajian kita. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufrodat, yaitu pengembangan kosakata. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, ini dia seperti biasa. Ini akan menjadi modal kita untuk memahami, dan ini adalah untuk optimalisasi. Untuk optimalisasi. Dari 4 sehat, 5 istimewa, tentu yang paling pertama yang harus kita kejar dengan bersungguh-sungguh adalah yang pertama. Kita sebut saja sebagai level pertama. Jadi kita anggap bahwa 5 ini adalah level-level kita di dalam memahami ayat-ayat Qur'an yang sedang kita pelajari. Level pertama adalah usahakan tuntas dulu mengerti apa makna, ya, mengerti apa arti. Kemudian gitu, setelah itu kita lanjut ke level yang kedua, ya. Level kedua kita usahakan kita mengerti juga bentuknya. Ya, terutama 5 bentuk ya, terutama 5 bentuk yang akan kita pelajari. Bentuk-bentuk yang lain insya Allah nanti Ibu, Bapak akan mempelajari pada tingkat-tingkat yang akan datang. Kemudian kalau sudah paham, ya bagus juga kalau kita memahami jenisnya, terutama mufrad jamak, mudzakkar, muannas terutama. Kemudian setelah jenisnya yang berikutnya yaitu kita naik lagi ke level yang keempat, yaitu posisi kata di dalam kalimat. Ini penting karena ciri bahasa Arab yang terakhir, yang keenam, ada 2 pola kalimat, ya. Jangan tertukar ya. 2 pola kalimat, bukan 2 pola kata. Ya, 2 pola kalimat dalam bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia polanya 1, sehingga perlu kita pahami dalam bahasa Arab urutannya tidak selalu sama dengan bahasa Indonesia, ya. Karena urutannya tidak sama dengan bahasa Indonesia, maka nanti ketika kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia, kita usahakan pakai pola bahasa Indonesia. Kita ungkapkan subjeknya dulu, kemudian predikatnya, kemudian objeknya, kemudian keterangannya. Kenapa perlu begitu? Karena kita ingin menyesuaikan antara ungkapan yang kita sampaikan dengan cara berpikir, alur otak orang Indonesia kalau berbahasa. Tapi kalau orang bahasa Arab itu lebih fleksibel karena mereka punya aturan kebahasaan tersendiri. Kemudian sesudah itu yang kelima, istimewa rasanya kalau dari pelajaran-pelajaran kita ini, ya, dari pelajaran-pelajaran kita juga bisa melangkah kepada, bisa melihat aspek keindahan dari ayat-ayat yang sedang kita kaji atau doa yang sedang kita kaji, dan kita bisa merasakan kedalaman maknanya. Tapi tentu Ibu Bapak sekalian, ini karena kita berjenjang, ya, karena kita berjenjang, kita ini dengan latar belakang yang berbeda, tentu kita dari level 1 dulu. Kalau sudah oke, naik lagi, kalau sudah naik lagi, naik lagi, naik lagi. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, terutama yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, mohon tunggu kami yang masih meniti pemahaman dari awal, nanti kita akan sampai pada level yang lebih tinggi.
Baiklah Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Kita pada pertemuan sebelumnya, ya, pada pertemuan sebelumnya sudah membahas ya makna pokok dari segi mufradat dari surah Al-Alaq. Hari ini seperti yang kami sampaikan di awal sesi tadi, kita akan lanjutkan dengan tanmiyatul mufradat. Kemana Ibu Bapak sekalian? Ke tanmiyatul mufradat. Apa maksudnya tanmiyatul mufradat? Pengembangan kata. Kita akan pilih atau di sini kita sudah dipilihkan kata-kata pokok, kata-kata yang penting untuk kita kembangkan sesuai dengan tingkatan belajar kita. Sebelum kita melangkah ke tanmiyatul mufradat, terlebih dahulu mari kita baca bersama-sama surah Al-Alaq yang akan menjadi kajian kita lebih lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Dari Al-Alaq ini kita akan lihat ada beberapa kata yang penting untuk kita lanjutkan. Yang pertama, sekedar mengingatkan ibu-ibu, bapak sekalian bahwa yang berwarna merah, ya, yang berwarna merah itu adalah kata-kata yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, bahkan bisa jadi lebih banyak lagi ya, bisa jadi lebih banyak lagi. Tapi minimal itu sudah berkembang ke dalam bahasa Indonesia dengan bentuk yang berbeda tentunya. Karena itu penting bagi kita untuk menyadari bahwa dalam bahasa Arab berubahnya itu di dalam kata itu sendiri. Ketika kita mengatakan berubah di dalam kata itu sendiri, maka yang terjadi nanti bisa jadi bunyinya beda. Ya. Bisa jadi bunyinya ada beda, karena itu yang kita pegang mula-mula adalah huruf pokoknya. Itu dia yang diingatkan. Nah, kita lanjut berikutnya. Dari ungkapan Bismi Rabbika. Apa maknanya Bismi Rabbika? Dengan nama Tuhanmu. Iya, bagus. Dengan nama Tuhanmu. Iya, baik. Yang akan kita kembangkan pertama di sini adalah dari ungkapan Rabb. Ya, dari ungkapan Rabbik. Dari ungkapan Rabb. Rabbika ada makna Tuhan. Maka kita kemudian bisa juga yang kemarin kita kembangkan, kita modifikasi lagi. Kalau kemarin kita punya ismi, apa maknanya ismi? Nama saya. Nama saya atau namaku. Maka ini kita bisa dengan cara yang sama ada kata Robbi menjadi Tuhanku. Kemudian sebelumnya juga masih ingat antara K dengan Ki? K laki-laki. Antara K dengan Ki? K muzakkar, Ki muannas. Iya. Ki muannas. Ya, maka kita juga bisa kembangkan yang tadi ada Robbi bisa berkembang menjadi Robbuka, bisa jadi Robbuki. Nah, sekarang ini yang baru nih. Ya, ini yang baru. Ini dari kata Robbi berkembang menjadi Robbuka, berkembang lagi menjadi Robbuki, bisa dua-duanya. Ini bisa berkembang lagi menjadi Robbuna. Jadi apa, Ibu Bapak sekalian? Robbuna. Ya, coba dibaca dari awal. Robbuna. Iya, baik. Jadi ini coba lihat yang ditandai dengan warna tertentu, warna merah. Bahwa ku-nya bisa dipahami dari ya. Ya, sebelumnya ada kasroh, itu i, ai, ku. Kemudian ada kaf, itu ka, kamu. Oke. Kamu, muka. Itu mudah-mudahan gampang diingat. Kamu, muka, kamu. Nah, yang perlu ini adalah na bermakna kami. Perhatikan tulisannya. Ya, perhatikan tulisannya. Karena apa? Karena terkadang kita ngandelin bunyi. Kita ngandalkan bunyi,
kurang mencermati tulisan. Sementara kalau namanya kita belajar membaca, karena kan kita prinsipnya pantas, pemahaman terbatas, itu artinya untuk membaca, bukan berbicara, juga bukan untuk menyimak, ya, bukan juga untuk menulis, tapi lebih kepada membaca, berarti perhatikan tulisannya. Rabbuna, posisi na di mana? Kanan atau di kiri? Kiri. Oke, bagus, di kiri, perhatikan itu. Kemudian sesudah na, apa ada huruf? Sesudah nunnya? Ada alif. Ya. Alif. Oke, ya. Jadi Rabbuna, itu maknanya apa? Rabbuna? Tuhan kami. Tuhan kami. Ya, mudah-mudahan Tuhan ini kami. Ibu Bapak hari ini belajar, selanjutnya bisa menggunakan pemahaman ini. Kata kami, coba dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia, kata kami itu sinonimnya apa? Kita. Oke, baik. Jadi na kami bisa juga na itu bermakna kita. Apa yang bermakna kita? Apa yang bermakna kita atau kami? Nah. Sehingga ini kalau kita misalnya mencoba untuk mengingat karena ini baru belajar, maka kita bisa mengatakan disingkat menjadi na kita. Apa jadinya? Nah, kita. Nah kita. Kita sering mengatakan nah kita itu anak kita. Jadi gampang diingat ya. Ya, nah kita. Ada yang pernah nonton Mortal Kombat? Belum. Ya, itu ada pernah tokoh, nonton, kalau Pak ada yang Guru. pernah, itu tokoh namanya Kitana. Ya, tapi kalau karena beda generasi ya, mungkin tidak pernah, itu bisa mengingatkan kita kalau ada na, kita, ada kita, na. Na, kami. Jadi Rabbuna bisa bermakna Tuhan kami, bisa juga bermakna Tuhan kita. Oke. Itu dia tanmiyatul mufradat kita yang pertama. Itu tanmiyatul mufradat kita yang pertama. Yang kedua, yang kedua kita punya ungkapan alladzi. Alladzi itu tadi yang terlewatkan pemahamannya. Alladzi itu bermakna yang, gitu ya. Sehingga kalau tadi kita temukan ada alladzi khalaq. Apa maknanya tadi? Yang menciptakan. Yang telah menciptakan. Lebih lengkap, Yang maha menciptakan. Yang telah menciptakan. Ya, baik. Untuk maha tadi diskusi kita tidak muncul dulu di sini karena ini tidak sedang berbicara tentang sifat ya, kata kholak itu. Ya, kita lanjutkan. Alladzi bermakna yang itu bentuk mufrad. Ya, bentuk mufrad. Jamaknya adalah alladzina. Apa jamaknya? Alladzina. Sehingga kata alladzina itu sering dipahami dalam arti orang-orang yang. Cocok nggak kira-kira kalau di situ muncul kata orang-orang untuk memaknai alladzina? Kira-kira cocok nggak dengan ilmu kita? Cocok karena ada na. Apa Karena yang ada cocok? nun. Apa Ada yang cocok? nanya alladzina cocok sebagai bentuk dari jamak. Orang-orang. Ya, kalau orang-orang yang, apa yang cocok di situ dengan ilmu kita? Nun, Pak Guru. Apa ilmu kita tentang nun? Jamak sebagai bentuk jamak. Ada? Kita pernah belajar Kami. jamak? Kami tadi kan. Kami kita. Oke. Kami, kita. Kalau untuk kami gimana tulisannya tadi kami? Apa nun doang atau setelahnya ada? Nah, Alif. Gitu. ada. Apakah di sini ada? Tidak. Berarti di sini bukan ke kami ya. Tapi letak kecocokannya bahwa orang Indonesia ketika untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, orang Indonesia sering mengulang kata tersebut. Gitu ya, karena alladzina ini jamak, kita kemudian maknai orang-orang yang. Oke, gitu ya. Kita lihat contoh penggunaannya. Mbak, baca sama-sama. Silakan dibaca sama-sama. Allahul khalaqal Ya, Allahul ladzi khalaqal insana. Sekali lagi baca.
Nah, dalam hati coba, dalam hati ya, dalam hati kalau baca seperti ini, apa yang Ibu Bapak pahami? Sudah dalam hati? Yang menciptakan Hatinya kok kenceng banget ngomong hatinya. Dalam hati ya, dalam hati. Ya, Allahul ladzi khalaqal insan. Sudah ada pemahaman di dalam hati? Sudah. Oke, bagus. Kita ingin dengar suara hati Pak Humaidi. Silakan. Pak Humaidi. Apa suara hati Pak Humaidi? Allah yang telah menciptakan manusia. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Ya. Yang berikutnya, tanmiyatul mufradat kita berikutnya adalah dari ungkapan ma lam ya'lam. Ya, dari ungkapan ma lam ya'lam. Apa yang di sini yang kita kembangkan? Bahwa pada pelajaran kita sebelumnya, apa arti ma yang pertama kali kita temukan? Apa? Lupa. Yang pertama kali kita temukan arti ma adalah siapa. Tuh. Ada yang ingat nggak? Siapa namamu? Masmuk. Kita ini memang kita punya kecenderungan untuk menunjukkan kepintaran, kehebatan, kemampuan luar biasa. Cuman kita punya lemah di sejarah. Ya, kita punya kelemahan di mengingat sejarah. Arti ma yang pertama kali kita temukan itu bermakna siapa. Ya, karena itu kita temukan masmuk. Kata ma, gitu ya. Ini prinsip umum Ibu Bapak sekalian dalam belajar bahasa. Karena itu kami sering mengatakan di kelas-kelas yang lain juga, belajar bahasa memahami makna kata jangan hafal mati. Ya, jangan hafal mati. Karena kalau begitu cara kita belajar bahasa, kita jadi tidak kreatif dalam memahami. Kita terbelenggu karena nggak bisa bergerak luas. Contohnya ma. Pada pelajaran sebelumnya ma kita pahami bermakna siapa. Di sini ma dengan wujud yang sama juga bisa berarti sesuatu yang, bisa juga bermakna apa yang. Bisa bermakna apa Ibu Bapak sekalian? Sesuatu yang apa yang. Iya, oke, bagus. Sekarang kita coba memahami kalimat yang menggunakan ungkapan ma tersebut. Silakan dibaca. Alamallahul insana malam ya'lam. Ya, bagus. Sekali lagi Ibu Bapak. Alamallahul insana malam ya'lam. Oke, bagus. Sekarang kalau Ibu Bapak membaca ungkapan tersebut dalam hati, apa kira-kira maknanya? Kemudian Pak Humaidi, selain memahami maknanya, Pak Humaidi coba sebut satu nama Pak Humaidi dalam hati Pak Humaidi. Ya. Sudah satu nama Pak Humaidi? Satu nama dalam tulisan ini Pak Ustadz, Pak Guru. Satu nama yang teman satu kita nama gitu. Teman Bapak di kelas ini. Teman, ya. Iya. Siapa Pak? Pak Ezirwan boleh Pak? Iya, itu, silakan Pak Emir, ya Pak Zirwan, silakan. Iya, Pak Zirwan. Silakan. Kita ingin dengar suara hati Pak Zirwan. Allahul insana malam ya'lam. Alamallahu dia Allah telah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak dia ketahui. Oke, bagus. Dari mana ide dia yang pertama, Pak? Dari alamal itu. Dia itu kata apa dalam bahasa Indonesia? Ya. Dia itu kata ganti. Kata ganti dia menggantikan apa, Pak? Allah. Apakah Allah tidak ada di situ sehingga perlu diganti? Maksudnya dia Allah menegaskan bahwa dia itu adalah Allah. Kita belum nyampe ke ilmu menegaskan ya, Pak. Kita ilmu kata ganti dulu.
Apakah Allah tidak ada di situ sehingga perlu diganti? Berarti nggak perlu diganti. Ya, kalau ada tidak usah diganti. Nanti Berarti- kalau penceramahnya dua-dua datang, nanti amplopnya buat siapa? Berarti Allah telah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak dia ketahui. Oke, bagus. Menurut Pak Zirwan, itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya subjek dulu baru keterangan, apa keterangan dulu baru subjek? Kalau bahasa Indonesia subjek dulu. Oke, bagus. Di malam ya'lam, subjeknya apa kira-kira? Atau di Dia. lam ya'lam, di lam Dia. ya'lam, ya. Di lam ya'lam. Subjeknya apa kira-kira? Dia Oke, itu. berarti lam ya'lam apa maknanya? Lam ya'lam dia tidak ketahui. Oke, bagus. Jadi dia tidak ketahui atau dia tidak tahu gitu. Coba dari awal bagaimana jadinya? Allah telah mengajarkan Allah telah mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak ketahui. Oke, bagus. Mantap. Oke, baik. Ibu, Bapak sekalian, ada pertanyaan dari latihan yang baru dan contoh penggunaan ma yang baru kita baca bersama-sama? Ada, Ibu Bapak? Oke, kalau tidak ada, maka itulah dia akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Karena itu mari kita syukuri Ibu Bapak apa yang sudah kita pelajari. Insya Allah ini akan ada suatu ilmu yang bertambah, ada pemahaman yang lebih luas. Prinsipnya supaya Ibu Bapak tidak terlalu berat di dalam mengikuti pembelajaran kita adalah fokus kepada apa yang sudah kita pelajari dan apa yang belum kita pelajari akan kita bangun secara bersama-sama. Jadi tidak ditarik-tarik dari atas, tapi kita akan mendorong Ibu Bapak dari bawah sehingga perjalanannya lebih lancar. Terima kasih Ibu Bapak untuk partisipasi aktifnya. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru.